konsen dari Pak Menteri Bahlil itu adalah bagaimana tadi soal uang negara ini mau diselamatkan. Uang negara yang sekarang ini 87 triliun. Dan itu kalau dari 10 tahun lalu itu sudah meningkat sampai 3 kali lipat. Itulah hebatnya Pak Bahlil. Dia seorang menteri, dia berani berhadapan dengan masyarakat. Dan Pak Bahlil secara spontan mengatakan kalau kami pemerintah tidak maksimal raya, kami minta maaf. Ini seorang tokoh, seorang pemimpin yang patut kita contoh sebetulnya. Kalau itu problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Nggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warungnya untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Jadi berjualan di bawah itu karena memang niatannya ingin bertahan hidup lillahi ta'ala. Nggak mikir sampai harus menggarong negara dengan kebocoran-kebocoran itu. Dan ingat, kalau pedagang eceran itu nakal dengan harga, nggak laku warungnya. Selisih 1.000 aja dengan eceran sebelahnya, dia akan bangkrut kok. Itulah yang saya sebutkan, sebenarnya siklus dari mata rantai kekisruhan ini, yang jauh lebih besar kebocorannya adalah di atas eceran dan di atas warung kelontong. Siapakah mereka? Subagen. Siapakah mereka? Agen. Siapakah mereka? Pangkalan. Dan itu adalah pemain-pemain besar. Padahal eceran ini cuman jualan tabung gas paling banyak 15 biji kok. Untungnya kalau dihitung di antara 15 biji tabung gas nggak lebih dari 40.000, dan itu dianggap kebocoran. Ini warung eceran nih, lebarnya 3, ke belakang 4. Di ujung 4 tempat tinggal itu adalah toilet, sampingnya lagi tempat tidur, depannya itu tabung gas. Jadi tidurnya dengan tabung gas, bukan karena kenapa? Karena memang tempatnya sempit dan itu dituduh sebagai kebocoran. Nah, kebocoran ini maksud kayak gini. Kebocoran itu ada dua hal yang saya katakan tadi. Pertama, harganya lebih tinggi dari harga subsidi. Yang kedua, mereka membeli dari yang membeli itu bukan yang berhak, kan pakai KTP. Nah, yang membeli semua di pangkalan itu terdata. Nah, pangkalan itu menurut saya perlu dideteksi. Setelah pangkalan baru agen. Kan di situ yang sebenarnya sangat mungkin terjadi kebocoran-kebocoran. Kalaupun toh di bawah ada margin, setiap tabung gas misalnya untungnya 4 atau 5.000, ini kebocoran buat rakyat 4.000 kok dipersoalkan kok. Nah, yang di pangkalan-pangkalan itu yang mestinya diinvestigasi. Saya setuju tuh bahwa ini sebenarnya faktor komunikasi dan sosialisasi, bukan pada substansi. Kebijakannya Pak Menteri sangat bagus sebetulnya. Ini dalam rangka mencapai dua hal. Yang pertama, subsidi untuk LPG itu kan kurang lebih 80 triliun. Ingin dipastikan bahwa subsidi ini tidak terjadi kebocoran yang jatuh kepada pihak yang tidak berhak. Secara substansi problem gas LPG dan kebocorannya, kalau tidak salah 30% dari 7,2 juta metrik ton itu tidak terjadi di warung, tidak terjadi di pangkalan, tidak terjadi di agen, terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana, dioplos, dijadikan tabung gas 12 kilo yang non subsidi. Keuntungannya besar. Nah, masalahnya adalah ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Bang Adian, ya, maksud tadi oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat. Bukan. Dong. Maksud saya di dalam sisi distribusi di pangkalan kah, di agen kah, atau di atasnya? Loh, tidak ada. Ini harus dijelaskan ke masyarakat. Abang, maaf ya. Dia terpisah. Ya. Oplosan ini bukan agen, bukan pangkalan, bukan warung. Oke. Oplosan ini sendiri. Dia beli di pangkalan, dia beli di warung. Kenapa? Aturannya memang 10% itu bisa diecer. 90% end user. 10% bisa diecer. Nah, mereka belanja. Nah, justru itu pengajian negara hadir untuk mengontrol itu. Loh, bukan agar dong. supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek oplosannya. Pengoplos. Pengoplosnya. Setuju. Pengoplosnya. Nah, pengoplos ini kemarin ada yang ketangkap berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu punya 6.000 tabung. Negara dengan seluruh kekuatannya ini gagal. Oke? Gagal memberantas pengoplos itu. Terjadi kebocoran. Lalu negara butuh jawaban. Warung disalahkan. Jangan dong. Nah, begini. Jangan dong. Nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk makan anaknya, makan istrinya, yang harusnya menjadi tanggung jawab negara secara konstitusional. Bukan. Jadi gini, apa yang dimaksud Bang ini itu adalah fakta.
Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menata ini sistem listrik agar tidak terjadi oplosan. Sekarang Pertamina hanya mampu mengontrol dengan sistem sampai pangkalan. Dia tidak mampu mengontrol pangkalan sudah itu. Nah, sekarang kejadian oplosan dari mana? Dari pangkalan ngambil terus tadi baru dioplos. Nah, ini yang sekarang mau dikontrol di negara agar supaya tidak terjadi oplosan, subsidi bisa kepada yang menerima manfaat. Kemudian agent ini yang sekarang ini itu bukan dipangkas. Warung-warung itu kalau kita ada. berbicara, maaf ya Bang ya, kalau kita berbicara tentang negara, maka pertanggungjawaban agar tidak terjadi pengoplosan tidak cuma Pertamina, tidak cuma Kementerian SDM, tidak cuma inspektorat, ada kepolisian di situ, ada kejaksaan di situ, ada TNI bisa ikut membantu dengan informasi. Bahkan jika dibutuhkan, seluruh PNS bisa diberikan tugas untuk mengawasi itu. Ratusan ribu orang, Bang. Desa kita cuma 70.000 sekian. Ya, bukan salah, bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ada Babinsa, Tipmas. Kenapa kemudian pengoplos itu tidak bisa diberantas? Nah, inilah ditata ini, kalau kelola ini supaya bisa diberantas itu. Tidak dong, kalau sistem tidak berjalan, susah. Polisi, kejaksaan bagaimana mau menangkap? Kalau sistemnya nggak berjalan. Pengoplos itu terbuka. Abang datang misalnya ke sebuah daerah, tanya pengoplos gas di mana, tahu. Nggak segampang itu, Bang. Menurut saya tidak semudah itu juga, Bu. Tidak semudah itu. Sudahlah, Bang. Problem Republik ini tidak cuma terhadap LPG subsidi, tidak. Untuk solar subsidi. Itu masalah, oke? Ekspor nikel, itu kalau ekspor nikel itu, Bang, segede pulau tuh jalan, dan negara bilang saya tidak lihat, saya tidak tahu. Sudahlah. Oke, negara kita belum sempurna. Negara kita masih berproses untuk menjadi lebih baik. Tapi justru itulah yang ditata. Jangan buruk rupa cermin dibanting. Tapi jangan warung rokok disalahkan. Tapi jangan rakyat kecil dikorbankan. Tidak ada. Saya luruskan tidak ada kebijakan negara sekarang di mana warung dikorbankan. Enggak. Sekarang warung itu bagaimana ditingkatkan, dinaikkan pangkatnya. Itu kan ketika lahir protes, Bang. Kalau kita runut peristiwanya, warung tidak boleh jualan dulu, harus langsung beli ke pangkalan. Lalu ada ibu meninggal. Kalau saya mau ralat ya penjelasan keluarganya, dia datang, berapa berat satu tabung LPG? 5 kilo, 3 kilogram. Dia tenteng itu 5 kilogram, jalan kaki 1 kilometer, sampai lokasi dia antri. Setelah sampai gilirannya, disuruh pulang lagi karena tidak bawa KTP. Dia balik lagi, bawa nenteng 5 kilo lagi. Oke, hanya untuk ambil KTP. Lalu dia balik lagi ke sana. 1 hari untuk membeli 1 tabung gas itu, dia bolak-balik 4 kilo. Tapi maksud saya, konsen dari Pak Menteri Bahlil itu adalah bagaimana tadi soal uang negara ini mau diselamatkan. Uang negara yang sekarang ini 87 triliun. Dan itu kalau dari 10 tahun lalu itu sudah meningkat sampai 3 kali lipat. Artinya subsidi LPG terus meningkat. Dan mau dipastikan bahwa yang menerima itu adalah mereka yang berhak dan harganya sesuai. Saya dari kemarin sampai tadi malam tuh masih telepon teman-teman di SDM dan Pertamina. Saya tanya, terus siapa sih yang berhak menerima LPG subsidi 3 kg itu? Rakyat miskin. Ukuran miskin yang mana? Yang 19.000 per hari, 391.000 per bulan itu miskin ekstrim, atau yang 591, atau yang UMR? Nggak ada. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini disampaikan oleh para politikus-politikus yang dimana mereka peduli dengan negara ini. Karena dengan berbagai macam situasi-situasi politik yang begitu mencekam negara ini, tentunya mereka ingin memperbarui tatanan pemerintahan negara ini supaya terperbaiki dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita disuguhkan sebuah berita yang begitu mengejutkan masyarakat di tengah-tengah kelangkaan gas LPG. Dan tentunya keputusan-keputusan Menteri Bahlil ini sering sekali melewati batasan-batasan yang dimana itu tidak pro kepada masyarakat lagi, sehingga itu dinilai ada sebuah pemerasan, sebuah penghalang dalam menjalankan kehidupan keseharian masyarakat karena kelangkaan gas LPG. Muncullah sosok Adiana Pitupulu, Adi Prayitno dengan keras mereka menanggapi hal-hal seperti ini, karena bagi mereka ketika dinamika seperti ini tidak diselesaikan dengan baik, maka ini menjadi sebuah PR yang begitu besar yang semestinya diselesaikan bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini ketika disampaikan di sini,
Kenapa rakyat kecil yang jadi sasaran? Mana janji-janji pemerintahan yang manusiawi? Pak Prabowo, tolong disimak menteri-menteri yang tidak memikirkan rakyat kecil. Sehingga masyarakat mulai resah, mulai gerah terhadap tindakan-tindakan para menteri yang dinilai itu tidak pro dan tidak memihak terhadap masyarakat. Mereka hanya mementingkan kebijakan-kebijakan pribadi yang dinilai nantinya itu hanya pro kepada pemerintahan. Selayaknya dan seyogianya mereka bekerja itu untuk masyarakat, untuk keperluan masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat, bukan malah memberikan sebuah kesusahan, bukan malah memberikan sebuah kejanggalan. Janji-janji Prabowo yang dimana dia mau mengabdi di usia tuanya untuk masyarakat, itulah yang ditagih oleh masyarakat, itu yang diinginkan oleh masyarakat. Makanya masyarakat menginginkan ketika ada menteri-menteri yang tidak becus dalam bekerja, orang-orang titipan Mulyono yang dititipkan dalam kabinet merah putih, segera lepaskan mereka. Mereka beda visi misi dengan Prabowo Subianto, mereka tidak searah. Mereka beda tujuannya, mereka masih disetting oleh satu orang. Makanya ketika terjadi hal-hal seperti ini, kita tidak heran lagi bahwa mereka masih diintervensi oleh orang-orang yang penguasa di kala itu. Disampaikan di sini. Benar banget opini Bang Adian dan Mas Adi Prayitno. Kami ingin agar kebijakan menteri tidak merugikan kami rakyat kecil. Kalau pengecer disalahkan atau tidak boleh menjual gas, lalu kami rakyat kecil di desa terpencil beli gas kemana? Buatlah kebijakan yang menguntungkan rakyat kecil. Tolong jangan kami hitamkan pengecer. Belajar bertanggung jawab dan transparan. Sepanjang dipercaya memang memangku jabatan, harus memberikan sebuah pelayanan yang terbaik, pelayanan yang original, sehingga itu tidak dibuat-buat, tetapi memang rasa mengabdi yang besar untuk rakyat Indonesia. Yang saya heran nih, Indonesia impor gas sedangkan Indonesia ekspor 40% dari produksi gas Indonesia, dan seharusnya negara bisa menjamin harga sampai pembeli. Seperti BBM, satu harga sampai Papua di zaman Presiden Jokowi, pemerintahannya mensubsidi untuk transformasi. Masyarakat meminta karena kejadian ini, memberikan komentar seperti ini. Kita baca teman-teman. Pecat aja Bahlil itu, garis bawahi, pecat aja Bahlil itu. Menteri yang tidak berguna, garis bawahi lagi, tidak berguna. Hanya membuat rakyat kecil menderita, sampai ada orang yang meninggal gara-gara dia. Ya, luar biasa. Ketika keputusan-keputusan ini membuat resah, membuat suatu masalah baru di tengah-tengah masyarakat, tentunya ini perlu dievaluasi. Kinerja Bahlil yang membuat korban banyak dan membuat masyarakat menderit hati mereka dalam mendapatkan gas, dalam menafkahi keluarga mereka, kebutuhan keluarga mereka. Tentunya Prabowo harus lebih tegas akan hal ini. Yang patut dicontoh adalah bila Bahlil langsung mengundurkan diri sebagai menteri, di mana akibat dari kebijakan yang diambil mengakibatkan orang meninggal dunia. Begitu Bung Nurdin Halid. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Komentar-komentar seperti ini membongkar apa yang terjadi di masyarakat sehingga kita mengenal dan tahu kabar-kabar seperti itu. Ya, menteri-menteri Prabowo Subianto harus lebih diberikan wawasan lagi, diberikan sebuah ketegasan supaya tidak ada lagi korban-korbannya. Dinilai dari kebijakan itu memakan korban. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.